Bang. Kalau menurut saya begini, Bang. Ya, gini, Bang. Gini, sebentar dulu. Sebentar dulu, saya tanya dulu sama Abang. Tenang dulu, Bang. Saya tanya dulu sama Abang. Ya. Abang sudah pernah baca Bible sampai selesai? Dari Kejadian sampai Wahyu? Belum pernah sih, cuman setengah udah. Cuman ini kayak gini. Nubuatannya itu ada di Yesaya 53, Bang. Susah ini kalau di Yesaya 53, Bang. Berat ini kalau begini, Bang. Oke lah, aku tanya dulu gini aja, Bang. Menurut Abang ini, siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? A. Iblis, B. Bapa di surga. Kalau dibilang penyaliban, bukan penyaliban sih. Cuman kan Bang, dijawab dulu A atau B. Begitu biar enak kita, Bang, tanpa penumpahan darah tidak ada itu yang kita bahas, Bang. Gitu. Jadi kita bahas itu. Kita membahas mengenai siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan. A. Iblis, B. Bapa di surga. Dijawab dulu A atau B. Kalau Bapa di surga tidak penyaliban, tapi penyelamatan. Ya, berarti Abang sudah sepakat dengan saya. Kalau begitu ngapain lagi kita diskusi? Oke lah, kalau sudah sepakat, Bang. Yesaya 53 gitu, Bang. Yesaya 53 itu nubuatannya di situ. Jadi apa sih nubuatan itu, Bang? Coba. Gitu apa sih nubuatan itu? Ya kejadian yang akan mendatang gitu loh. Yang tidak kita ketahui, tapi Tuhan sudah mengetahui. Nah, gitu loh. Apakah Tuhan yang merencanakan? Apakah Tuhan yang merencanakan? Ya, itu rencana Tuhan. Berarti kita hanya menjalankan takdir. Bukan, karena itu sudah nubuatan di Yesaya 53. Baca aja Yesaya 1 yang ayat 1 sampai saya sudah ratusan kali baca itu, Bang. Enggak, yang saya tanyakan, apakah berarti dengan demikian bahwa kita ini adalah orang-orang yang melaksanakan atau seperti wayang kita ini gitu? Bukan sih, Bang, ya. Jadi ya aku terkait yang semalam itu, Bang. Aku mau nonton tuh, Bang. Jadi maksudnya gini, coba di apa namanya, Bang, dikasih tahu ke masyarakat, karena Bang Edis katakan itu ada yang tidak tahu rencana iblis dengan rencana Allah. Gitu ya, ini makanya sedang saya edukasikan, Bang. Ini yang sedang saya edukasikan. Jadi gara-gara pernyataan Bang Edis kemalam itu, semua umat Kristen saling argumen-argumen gitu. Berisik semua. Gitu loh. Iya, makanya ini saya utarakan. Masalahnya Abang tadi bilang tidak pernah baca Bible sampai selesai. Gimana saya mau diskusi sama Abang? Ya. ini juga saya lagi belajar juga sih. Nah, begitu, Bang. Kalau belajar, baiknya kalau seperti itu belajar dulu. Nyimak aja di bawah nanti ya. Oke? Enggak, maksudnya gini. Karena makanya aku belajar sama Bang Edis kan gitu. Yang setahu jadi saya, begini, Bang. itu rencana Allah. Bukan. Rencana Bapa di surga itu keselamatan, bukan penyaliban, Bang. Begini, saya kasih contoh, saya kasih analogi. Bang, Abang misalnya seorang ini ya, saya buat satu analogi supaya mudah Anda cerna. Oke? Oke. Misalnya Abang seorang hamba Tuhan. Abang punya gereja, gerejanya gubuk-gubuk. Oke? Iya. Nah, adalah umat muslim. Mohon maaf nih, bukan berarti menjelek-jelekkan umat muslim. Atau ada orang non-Kristen lah, ada orang non-Kristen. Tidak suka ada gereja di situ. Oke, dibakarlah gereja Abang ini. Bakar. Kalau kita sebagai orang Kristen, diwajibkan apa? Untuk membalas atau tidak membalas? Tidak membalas. Tidak membalas. Nah, tetapi karena Abang taat sama firman Tuhan, tidak membalasnya, tiba-tiba banyak orang suka support Abang. Akhirnya gereja Abang yang gubuk tadi, tiba-tiba dibangun menjadi gereja baru yang bagus. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Inilah yang dimaksudkan merubah rancangan si jahat menjadi sebuah jalan keselamatan. Menjadi jalan yang baik. Saya mau tanya sama Abang. Menurut Abang, pembakaran gereja itu keinginan Bapa di surga atau keinginan iblis?
Ya pokoknya segala yang Jangan kekerasan pokoknya. ya dari iblis. Nah, dari Segala iblis. kekerasan dari iblis. Dari iblis. Jadi orang-orang yang mau bakar gereja Abang itu inisiatif dari setan. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan setan itu menjadi berkat, menjadi jalan keselamatan. Gereja Abang yang tadinya gubuk, yang tadinya dibakar, tiba-tiba menjadi satu gereja baru yang bagus, malah dibangun lebih baik, keramik. Nah, makanya saya bilang, Bang, iblis merancangkan yang jahat, iblis merancangkan penyaliban, iblis merancangkan melenyapkan sang Mesias, membunuh sang Mesias. Tetapi Bapa di surga membalikkan rencana iblis itu menjadi jalan keselamatan. Makanya salib yang tadinya menjadi lambang kutuk, salib yang tadinya lambang hukuman mati, itu menjadi lambang keselamatan bagi kita. Coba saya mau tanya Bang Edis, itu tentang di Ibrani 2 ayat 9 itu, Ibrani 2 ayat 9, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa yang dimaksud di situ Bang? Baik, itu sebenarnya berbicara mengenai hukum Taurat, di mana di dalam hukum Taurat bahwa setiap dosa itu harus dibayar dengan darah. Makanya di dalam hukum Taurat, kalau kita berbuat dosa, kita harus membawa satu persembahan untuk membayar dosa itu. Nah, tetapi Yesus, dia datang ke pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan di sini bukan berbicara mengenai pelataran dalam bentuk fisik. Ya, dia datang kepada Bapa di surga, dia sebagai imam besar kita. Dia tidak bawa korban yang dibawa oleh para imam-imam itu. Tapi dia membawa darahnya sendiri. Membawa darahnya sendiri itu berbicara mengenai ketaatan Yesus sampai mati. Makanya Yesus kita itu tidak lari ketika disalibkan, nggak seperti Nabi Isa. Nah, ketika Yesus taat, makanya di Taman Getsemani, apa doa Yesus? Jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah. Nah, kehendak Bapa ini apa sebenarnya? Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya Yesus taat. Supaya manusia bukan kehendak Bapa supaya Yesus taat menghadapi penyaliban itu. Begitu. Jangan lari dari penyaliban itu, tapi hadapi, taat. Sekalipun disalibkan, tetap taat kepada Bapa di surga. Jangan melawan, jangan melakukan pemberontakan, jangan menggerakkan massa untuk menggulingkan kekuasaan pada saat itu. Yang diinginkan oleh orang Yahudi dan murid-murid kan itu. Supaya Yesus mengumpulkan massa, menggerakkan sebuah revolusi untuk membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus tidak mau itu. Gitu loh. Karena visi misi Yesus bukan visi misi duniawi. Jadi gini Bang, itu. Semalam memang yang pas debat sama Yusuf PI Bang itu, aku sebenarnya belum pernah mendengar seperti ini pernyataan Bangnya di situ. Karena banyak pernah gitu loh. Inilah saya bilang Bang, tugas apologet ini menjawab orang-orang Muslim. Seharusnya menyadarkan iman internal kekristenan itu tugas bapak-bapak gembala di gereja. Gimana? Masa tugas apologet lah? Selama ini kan. Jadi selama ini yang setahu saya itu rancangan penyaliban itu ya karena rancangan Allah aja gitu loh. Jadi malam itu aku kayak teriris hatiku mendengarkan di situ gitu. Kalau Abang mengatakan begitu berarti rencana membakar gereja itu adalah rencana Bapa di surga. Nggak bisa kita bilang begitu Bang. Rencana Bapa di surga itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan bencana, tetapi rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia. Jadi orang yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang di pihak yang tidak mengasihi Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang kontra kepada Yesus, dan mereka pasti iblis. Sudah pasti iblis panglimanya, begitu. Tetapi sekalipun mereka merancangkan yang jahat kepada Sang Mesias, ingin membinasakan Sang Mesias, justru dengan jalan itu menjadi jalan keselamatan bagi kita. Begitu sama seperti Abang tadi, gereja Abang dibakar, merancangkan yang jahat.
ya supaya abang binasa, supaya gereja binasa, supaya umat binasa. Tapi sebaliknya Tuhan membuat malah justru karena gereja dibakar, malah berdiri satu gereja baru yang lebih besar. Itu seperti itu kira-kira gambarannya. Begitu. Jadi jangan bilang penyaliban rancangan Bapa, tidak. Penyaliban rancangan iblis, tetapi Bapa merubah rancangan iblis itu menjadi kemenangan. Begitu. Dengan taatnya Yesus sampai mati, maka kita menjadi diselamatkan. Jadi setiap orang Kristen juga harus pikul salib. Contoh, kita memberitakan Injil nih. Diancam kita. Kamu kalau beritakan Injil di sini, gue salib lo nanti ya. Gue salib lo. Kita hadapi. Nah, ketika kita taat sampai kita disalib, sampai kita dibunuh, justru di situ kita menang. Justru ketika kita mati dalam memberitakan Injil itu, disitulah kemenangan bagi kita. Nah, itu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Nah, orang melihat ketika Yesus disalibkan, orang melihat apa? Menertawakan, mencemooh dia. Lihat itu. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya tidak. Dalam sudut pandang orang, itu sebuah kekalahan. Tetapi ada rencana besar Tuhan di sana yang orang tidak bisa lihat. Sama seperti misalnya gereja Abang dibakar. Ketika gereja Abang dibakar, orang lihat, habis gereja lo, habis lo, lenyap lo. Tapi justru setelah gereja itu dibakar, terjadi gereja baru. Itu Bang, seperti itu. Jadi supaya kita betul-betul mengerti iman kita. Seperti itu. Nah, tersungguh dan udara lah ya. Tersungguh tina baru nang kusi di studio norakku. Nah, jadi memang seperti itu banyak. Dengar suara lain. Kita ini banyak menerima dogma, kita ini banyak menerima pengertian-pengertian, tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak memahaminya, seperti itu. Okay. Saya rasa dengan penjelasan ini teman-teman menjadi mengerti ya. Oke. Oke. Seperti itu ya Bang ya, Lea. Oke, mau lihat sama-sama. Oke, saya turunkan ya.